misalkan Pam nih statementnya apa, bantah sesuai pendapat Anda. Ya kan itu ya udah kok Anda mengatur saya. Jadi gini ya, itu harusnya seperti itu. Kita diskusi seperti itu. Aduh. Jadi gini Mr. J. Kenapa ada larangan untuk Pak Tony membebaskan terdakwa gini? Kita harus perlu garis bawahi dulu juga, Raffi. Tujuan Pak Tony sudah berapa kali dia mengeluarkan statement, tujuan Pak Tony adalah mengungkap fakta sebenarnya. Seandainya Ririn bersalah di mata hukum dengan sesuai hukum yang berlaku, undang-undang yang berlaku, entah itu 340, entah apa, tetapi seandainya Ririn tidak bersalah, ya dibebaskan. Bukan berarti Pak Tony masuk membela Ririn untuk bebaskan Ririn, tidak seperti itu. Itu sudah berulang kali, bahkan di KDM terbaru pun sudah dikeluarkan lagi statement tersebut. Jadi bukan sekali dua kali Pak Tony mengeluarkan statement tersebut. Nah, oke. Lalu Pak Tony juga mengatakan, meyakini bahwa apa yang menjadi perkataan, keterangan Priyo dan Ririn itu adalah yang menjadi pedoman Pak Tony sampai saat ini. Meskipun Priyo berbalik arah saat ini, tidak lagi memakai kuasa hukum, Pak Tony sebagai kuasa hukumnya itu harus digarisbawahi dulu. Menurut keyakinan Pak Tony, keterangan Priyo dan Ririn di awal itulah yang menjadi pedoman dia. Itu yang harus digarisbawahi dulu. Oke? Lalu ada lagi, kalau saya sih menilai gini, terlalu tendensi. Kenapa sih tujuan kita di sini tidak punya kepentingan apa-apa sama sekali? Saya tidak kenal Ririn, Raffi pun sama, Mr. J pun sama. Semua yang di sini tidak kenal Ririn dan Priyo. Tujuan kita sama, ingin mengungkap ini sebenarnya seterang-terangnya. Seandainya ada fakta-fakta baru yang ditemukan bahwa ada dari 4 nama tersebut, ya tolong diselidiki. Bahkan menurut keterangan Pak Tony, pihak Polres Indramayu sempat berbicara atau bertemu langsung dengan Pak Tony. Ayo Pak, kita kerjasama seandainya memang ada 4 nama tersebut. Itu ada sebuah kolaborasi antara Polres dan pihak Pak Tony sendiri untuk mengungkap nama-nama lain. Dan lebih detailnya lagi bahwa ada bukti terbaru BPJS atas nama Aman Yani. Ini atas nama Aman Yani sendiri, tidak ada nama lain di situ. Di daftar BPJS hanya ada nama Aman Yani. Bahwa ada pengkinian data di BPJS tersebut. Itu sudah dikeluarkan tadi itu setelah persidangan. Bahkan di persidangan pun ditunjukkan kepada majelis hakim. Jadi kita di sini tidak punya kepentingan apapun, tidak ada di kubu Pak Tony, tidak ada di kubu Ruslandi. Bahkan sampai saat ini saya mengatakan, seandainya Ririn yang memang terlibat dan otak pelaku, hukuman mati kalau perlu, kalau bisa maksimal hukuman mati. Jadi tidak perlulah tendensi terhadap satu sama lain. Bahkan di Komal-Komal ini tidak ada juga tuh tendensi terhadap Pak Ruslandi, tidak ada juga tuh terhadap Pak Heri Reang. Kok kenapa terlalu tendensi sekali dengan Pak Tony? Gitu loh. Kita juga harus objektif. Seharusnya kita mendukung. Seandainya Pak Tony memang posisinya benar untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya, kita dukung. Kok ini terlalu tendensi sekali gitu loh. Seolah-olah mencari sensasi. Bukan, kalau mohon maaf, bukan saya posisi membela Pak Tony. Tetapi terlalu banyak tendensi terhadap Pak Tony ini sendiri. Baik dari sesama praktisi hukum, meskipun tidak secara langsung, ini kesimpulan saya pribadi, pendapat saya pribadi, terlalu ada tendensi terhadap Pak Tony. Padahal tujuan Pak Tony adalah ingin mengungkap fakta yang sebenar-benarnya. Ditambah lagi bukti terbaru tadi yang saya katakan, di persidangan BPJS aktif Aman Yani. Sekian host. Oke, terima kasih. Lagi Mr. J. Tunggu dulu, Pam. Yang lain kagak dikasih ngomong, gimana sih Pam? Ya habis gimana? Semuanya tertuju ke saya jawabannya. Sekarang Bang Ari main borong ini repot. Katanya orang pintar. Bang Ari silakan. Amun, di mana, Mon? Jangan ke yang lain-lain dulu, ke fakta-fakta persidangan saja. Biar kita saling menghargai. Adab kita orang Indonesia kan begitu. Lanjut teman-teman. Loh, tak kasih kesempatan. Mungkin ada narasi Bang Ari Ambon. Oh, kira dikasih kesempatan ngomong, disuruh lanjut orang ngomong. Ya, kalau sekarang sih saya mohon maaf nih Bang Pan yang barusan. Artinya kita semua punya keinginan supaya kalau mereka ini
benar-benar pelaku kan harus dihukum seberat-beratnya. Dan ucapan terima kasih perlu kepada Bang Tony, karena sebenarnya dia tidak ada kepentingan apa-apa, dia cuma membantu supaya kasus ini terang benerang sesuai dengan statement dia. Sehingga sekarang itu alhamdulillah udah ada kerjasama antara Polres sama beliau. Itu kita harus jempol. Bukan kita harus menantang, nggak boleh. Apalagi sama jeruk, masa sih saling penyet? Itu. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah selalu dia sebut namanya Ririn, ya wajar, masih melekat kuasanya. Itu wajar. Dan mereka berdua ini apapun modelnya diancam dengan hukuman yang berat. Jadi nggak bisa lari dari kenyataan. Gitu loh. Terus Pak Tony itu menyatakan kenapa dia yakin dengan keterangan si Prio. Artinya dari cerita dia terkait dengan mobil itu ada kesinambungan sama Joko. Siapa yang ambil Joko, yang ambil mobil, jemputnya si Ririn sama Prio, antar sampai ke tahan dekat kereta. Iya kan, dia minta turun, dia yang kasih KTP-nya. Dan itu, keterangan itu sudah disampaikan di pengadilan. Tinggal tergantung keyakinan hakim. Jadi, sah-sah saja. Tidak boleh kita saling menyalahkan, sah-sah saja. Karena tujuannya tadi, kasus ini harus terang menerang. Makasih, gitu aja sih. Lanjut. Izin. Ya silahkan cerita. Ya, saya berharap sih diskusi kita kembali ke kasusnya ya, karena ini pribadi saya ya, menurut saya kayaknya nggak etis lah kalau kita mengkritisi pengacara selagi dia tidak menyalahi aturan ya. Bebas kan dia mau kerja bagaimana caranya, kayak dia mau bagaimana caranya ya itu udah terserah bagaimana dia membela kliennya, dalam konteks dia membela kliennya. Ini saya sebagai orang awam nih ya, jangan diserang nih Mr. Pam. Nah, menurut saya gitu, kayaknya Komal kita membahas diskusi masalah kasusnya itu lebih enak deh daripada kita harus mengkritisi. Karena di kasus ini memang luar biasa ya, yang saya lihat bagaimana seorang, kalau netizen itu nyeleneh-nyeleneh ke PH, udahlah itu mungkin mereka memang belum mengetahui. Tapi kalau udah sesama praktisi hukum, apalagi ada yang pakai embel-embel SH di belakangnya, itu yang komentar nyeleneh untuk pengacara yang sedang bekerja, itu miris saya bener. Itu saya miris, seprofesi tapi komentarnya nyeleneh, itu sumpah miris. Tapi udahlah ya, itu udah inilah, cuman kegelisahan aja. Jadi saya berharap kembali lagi ke kasusnya. Saat ini kita mendiskusikan konteksnya itu di kasus gitu. Bari, ini sekarang kan persidangan ya, kita mau bicarakan apa yang ada di persidangan, karena persidangan itu masuk ahli kan yang bicara, artinya udah orang yang berkompeten lah, orang yang ahli kalau yang bicara. Itu isinya pasti daging semua, enak itu kalau kita diskusikan. Begitu maksud saya. Dan ada temuan-temuan yang mengenai Amaniani yang sekarang itu menjadi menarik. Kenapa sih kita nggak bahas itu? Kenapa kita harus kritisi pengacara yang sedang bekerja? Itu. Lalu yang kedua, udah deh itu aja. Demikian Mr. Z. Takut panjang saya. Yang kedua ditungguin nggak? Itu Bang Terang Oke, tuh. selamat datang Mr. Blind, selamat malam. Terang, silakan Bang Terang. Sedikit yang saja ya. Ya. Ya, sebenarnya di kasus ini kan timbul apa namanya? Karena udah diviralkan di se-Indonesia ya. Akhirnya kan menimbulkan keyakinan pada seseorang. Itu nggak bisa dipungkiri. Dari informasi, dari VT-VT yang kita lihat, itu pasti kita memaksakan percaya atau tidak, kan seperti itu. Walaupun memang belum ada putusan. Itu yang menjadi kasus ini viral gitu loh kan. Kalau saya pribadi,
Kalau saya melihat kasus ini ya, kalau dari barang bukti yang ada ya kan, terus ada beberapa fakta yang disajikan di persidangan dari bukti-bukti pada saat ini ya, memang meyakini pelakunya mungkin karena saya dipaksa untuk meyakini, karena kita kan sebagai netizen melihat persidangan, kita melihat bukti-bukti, melihat video-video, wajar saja kita meyakini kan pelakunya dua orang ini sampai saat ini ya. Cuman saya juga mengkritik juga prosesnya kok banyak kejanggalan-kejanggalan gitu loh. Itu yang saya kritik di kasus ini, terutama di situ. Jadi ya saya kira di kasus ini kita sama-sama apa ya, entah itu Bang Tony, entah itu pengacara yang lain yang mengikuti kasus ini, sama-sama ingin mencari kebenaran dua-duanya. Kan seperti itu toh, sama-sama mendukung pelaku ini yang sudah melakukan apa namanya pembunuhan yang amat sangat keji ya, dihukum seberat-beratnya gitu loh. Dan saya juga percaya Bang Tony pun melakukan hal itu, ingin mengungkap kasus ini seterang-terangnya. Agar kenapa? Kalau memang ada pelaku lain, kalau memang ya pada saat ini kan memang dari pihak Ririn masih belum ada satupun yang bisa membuktikan bahwasanya ada keterlibatan gitu loh. Cuma kan Bang Tony masih mencoba gitu loh. Menurut saya seperti itu. Yos. Lanjut. Oke, sudah ya. Makasih Udah saya Bang nanggepin Terang Mr. Z ini menjadi belum? lebih terang. Apa? Udah bisa Mr. Z di kesempatan saya nanggepin dari Bang Ambon, Mile, Warung Rakyat. Kamu mau nanggepi lagi? Nanggepin dong Mr. Z karena ini Oke. luar biasa ini opininya dari tadi Mr. Z. Dan gagal Ya, begini. paham. Saya kasih tahu nih. Saya nggak tahu ya posisimu tuh di tengah atau di kanan atau di kiri, saya tidak tahu. Tapi narasi Anda itu akan disorot oleh teman-teman kita di sini. Silakan, Betul. nggak apa-apa. Oke, Mr. Z, makasih Ya. Mr. Z. Pertama nih, Hmm. ketika saya dibilang soal masalah terlalu tendensius bagaimana kita pengacara melihat bahwa dari sisi saya menyerang pengacara Tony, pertanyaan saya sederhana. Selama saya ini berbicara tidak melanggar hukum, kita bicara Indonesia ini negara hukum nih, ya. Selama saya tidak mengatakan yang sifatnya tidak melanggar hukum, maka saya bisa punya hak berbicara terhadap siapapun. Bahkan yang saya bicarakan dari tadi adalah pendapat dan opininya seorang pengacara yang namanya Pak Tony, ya. Kecuali nih, saya menyerang pribadi personal Pak Tony. Contoh sederhana, pengacara Tony pendek. Itu baru saya nggak boleh. Yang saya kritisi di sini adalah statement-statement dari pengacara Tony RM. Jelas ya di situ ya. Jadi saya tidak ada yang namanya menyerang personalitinya dari seorang pengacara Tony RM. Jelas itu. Karena apa yang disampaikan oleh pengacara Tony RM itu adalah memang berkaitan tentang perkara ini atau kasus ini. Nah, ketika kita sambungkan oleh opini tadi yang soal katanya pengacara Tony RM bilang, apalagi tadi Mila juga sampaikan bahwa katanya kalau memang Ririn ini salah, ya silakan hukum aja. Ya kalau gitu kita nggak usah diskusi saat ini. Kalau ke situ arahnya, yang kita mau diskusi ini kan kita bahwa kita punya nih pendapat masing-masing nih. Misalkan saya punya pendapat, kalian punya pendapat, kalian lagi yang satu lagi punya pendapat. Jadi kita masing-masing kita mengungkapkan pendapat kita nih atau argumentasi kita berdasarkan logika berpikir kita masing-masing. Itu jelas. Nah, kayak contoh tadi Mile bilang bahwa di situ berkaitan tentang BPJS. Ini kan bukan soal masalah BPJS itu. Yang kita mau di sini saya coba tegaskan bahwa statement-statement dari pengacara Tony RM yang masih meyakini dan berpendapat bahwa benar ada 4 orang selain 2 orang itu yang mau kita kejar. Ya, Mr. J. Jadi saya cuma mau klarifikasi bahwa kita bicara BPJS, soal mobil yang Pajero, kayak apa segala macam, kita nggak berbicara ke situ. Tetapi kita sedang berbicara bagaimana pengacara Tony RM mampu membuktikan bahwa ada 4 orang lain selain dari Tony Prio maupun dari si Ririn. Itu.
Oke. Itu dulu Oke. Mr. Ji. Boleh saya tanggapi Mr. Ji sedikit? Itu Jangan ada Mr. sudah, Blind baru sudah. naik itu, gantian Mr. Blind loh. Aduh. Sudah, Enggak, jadi jangan begini. ngomong terus dong, Ini Pak. saya mau gambar dulu. Gantian. Gambar dulu. Nanti saya kasih waktu. Jadi Oke, gini. oke. Jadi gini, kalau tadi Bang Tony mengatakan bahwa dia tetap mempercayai keterangan Ririn dan Tio. Terus ini sekarang dia sebagai pengacara Ririn. Pengacara Ririn kan pasti dikonfirmasi toh bahwa ntar dulu Bang Ari Ambon, mute dulu biar enak. Bang Ari Ambon. Bang Tony RN sekarang kan cuma menjadi pengacaranya Ririn. Apa-apa yang diceritakan Prio pastilah dikonfirmasi ke Ririn. Oke, karena dia pengacaranya Ririn, maka dia juga akan memperjuangkan Ririn. Statement-statement seperti itu menurut saya banyak kok statement-statement. Nikita Mirjani itu sudah ditahan 6 tahun penjara, tapi masih ada orang mengatakan, pengacaranya mengatakan dia tidak bersalah. Biarkan saja, itu keyakinan dia untuk berjuang. Sama juga nih siapa? Tony, meskipun Prio ini sedang dalam kesaksiannya menyampaikan di persidangan mengatakan bahwa Ririnlah pelakunya, tidak terus diam, disampaikan kepada Ririn oleh Tony. Bagaimana Rin? Katanya kamu begini Rin. Ririn menjawab. Nah itu menjadi keyakinan kuat bagi pengacara. Begitu kawanku. Sudah nggak usah ditanggapi. Ini hanya teknis saja. Saya tak sambut dulu nih, Mr. Blind. Selamat malam Mr. Blind. Bisa ngomong nggak sih Mr. Blind? Itu loh, itu namanya mic-nya nggak dibuka. Lagi makan kali Mr. J. Loh, lagi makan. Nah sekarang ke Budin, monggo Budin sebagai netizen Budin. Iya, menurut aku simpel sih sebetulnya ya Bang Zik. Kita di sini semuanya itu kan sedang membahas ya untuk mencari kebenaran gitu loh. Karena menurut kacamata saya, feeling saya, ada kejanggalan banyak banget di sini gitu loh. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya mendampingi 7 terpidana, kembali lagi nih saya jadi ke final lagi ya. 1 tahun saya mendampingi mereka. Dan gak jelas juntrungannya di mana ini keadilan. Jadi menurut saya sah-sah aja Bang Tony mau ngebela siapa karena dia kan pengacara. Menurut aku nggak bela siapa-siapa ya. Di sini aku melihat pada waktu itu saya juga minta tolong sama Pak Tony, Pak gimana ya si Ucil ini kan bukan di kasus yang ini. Oh saya nggak berani untuk ikut campur di masalah itu. Dia nggak sok-sokan tuh mau gimana-gimana. Gitu loh. Jadi menurut aku nggak usah lah gitu loh. Sesama advokat kok kalian tuh saling gimana ya, aduh kayaknya nggak enak didengarnya gitu loh, Raffi. Nggak enak dengernya gitu loh. Aduh, jangan, kan udah bilang Bu, saya ini cuma nanggapin narasi pengacara Tony. Saya tidak menyerang Tony secara personal ataupun pribadi. Jelas itu ya, Bu Dian. Jadi jangan giring-giring saya ke sana lagi. Saya lebih tahu karena saya bilang, selama saya mengatakan itu tidak melanggar hukum dan tidak mengatakan bahwa secara personal seorang Pak Tony. Ya udahlah itu terserah. Saya masih clear aja, cuma jangan giring-giring itu. Yang menyayangkan gitu loh. Kamu tuh kenapa pakai emosi? Kok menyayangkan? Gitu. Saya tidak menyayangkan. Gitu. Loh gimana sih? Tadi saya udah klarifikasi di sini, saya jelaskan. Saya tidak pernah mengatakan Pak Tony secara personal. Itu jelas. Yang saya bantah di sini adalah statement pengacara Tony. Dan saya tidak ada yang namanya melarang pengacara Tony untuk membela Ririn. Kalau memang jelas Ririn ya. Ya udah. Saya gitu. Tidak ada narasi dari tadi melarang Pak Tony untuk membela siapapun. Tidak ada itu. Terserah, memang itu haknya. Mau mati kek. Memang itu ada tugas seorang advokat. Kita bukan membela siapa-siapa, enggak. Kita mencari kebenaran di sini.
Gitu Lanjut, mengungkap Bu. kebenaran. Jadi untuk apa ada Mencari diskusi di kebenaran sini lagi. untuk apa? Tunggu Kalau dulu, lu mau tunggu dulu, menang stop. sendiri, nggak boleh lu kayak begitu. Lanjut, Tunggu Bu, dulu. lanjut. Ini kita tidak bicara Jadi menang, Bu. haram lu kayak Kita begitu. mempertahankan Kalau lu argumentasi loyal, kita. lu loyal jangan Mereka. kayak begitu. Gua bukan pengacara, tapi gua tahu etika. Gua tahu adab. Nah, benar tuh. Percuma lu mau jadi lawyer, nggak bakalan lu dapat klien model lu kayak begitu. Yang Sorry, Stop. gue jadi apa emosi. sih? Apa sih? Di situ nggak boleh, di situ nggak boleh. Nggak bisa lu kayak begitu. Stop. Nggak boleh di situ. Ini sebuah keanehan sih Mufi. Kita memakai emosi di dalam kasus yang sebenarnya kita sama-sama mencari keadilan, mencari kebenaran. Aneh kalau gue bilang mah. Iya, kita nggak mau emosi. Lu dari tadi udah gue sabarin, sabar boy, slow boy. Iya kan? Ya. Tadi aku typing Nih. terus kayak begitu. Jangan kayak gitu, Raffi. Nggak boleh kayak begitu. Cara Dia merasa bicaramu itu Dia nggak punya ya? adab itu. nggak enak gitu loh. Udah, Kalian Kita kembaliin ke Bangsi aja deh. saya punya otoritas. Apa Terang? Silakan Terang. Izin Mr. Ji, izin. Bang sebenarnya Terang kan izin. Raffi itu menjelaskan ya. Oke lah. Kan saya bilang tadi, kita sebagai netizen maupun pengacara itu punya pemikiran. Artinya ada yang percaya omongan Pak Tony, ada yang tidak. Ya enggak? Kan setelah kita mendengarkan omongan Pak Tony nih, kita kan punya otak nih, dicerna sama otak kita. Dari cernaan otak kita menjadi apa hasilnya? Kepercayaan atau tidak? Mungkin Raffi itu tidak percaya. Karena dengan bukti-bukti yang ada, dia mengatakan, oh Pak Tony itu harusnya nggak bilang sekali seperti itu. Yang dikritik itu adalah pembicaraannya. Itu yang dimaksud sama Raffi. Raffi sudah menjelaskan tadi, dia tidak menjas secara personalnya, bukan. Akhirnya kita sebagai sini, akhirnya kan kalau kayak gini kita disangka kita dukung Ririn banget, bro. Salah kita kalau berdiskusi seperti ini. Disangka kita ngedukung Ririn nih kalau kita ngejar orang yang dia tuh sebenarnya nggak setuju sama statementnya Pak Tony gitu loh. Ya kita harus mendakapi juga, kita bantah juga dengan data-data kita, dengan kepercayaan kita, dengan statement kita apa, kayak bantah aja. Cuman kita nggak usah nuduh orang juga kalau dia nggak suka sama Pak Tony, karena dia sudah menjelaskan dia hanya ya kan secara etika dia nggak menyerang personalnya, bukan. Dia nggak setuju aja Pak Tony melakukan hal seperti itu. Oke ya, Izin, sudah Mr. ya. Ji. Saya boleh sedikit Mr. Ji. Boleh. Ya, jadi begini. Tadi kan mengatakan Saudara Raffi mengatakan bahwa kenapa sih Pak Tony itu fokus terhadap keterangan Priyo Ririn di awal, sedangkan Priyo udah mengatakan keterangan baru gitu, tidak digali. Loh, keterangan Pak Tony yang didapat oleh Pak Tony berdasarkan keterangan Priyo dan Ririn itu kan didukung oleh bukti-bukti baru. Salah satunya tadi BPJS tersebut. Kalau memang dari awal ada yang mengatakan 4 orang tersebut tidak ada, itu buktinya amannya ini ada, BPJS-nya masih aktif, ada pengkinian data, itu kan sampai saat ini masih diselidiki lebih lanjut oleh Pak Tony. Kapan BPJS ini terakhir digunakan, di vaskes mana, itu kan menjadi bukti baru yang dihadirkan Pak Tony bahwa ada loh Pak. Itu kan menjadi bukti petunjuk juga mendukung kepolisian bahwa ini loh Pak, ada BPJS aktif, tanggal segini ada pengkinian data. Itu kan membuat kasus ini terang. Jadi bukan terfokus kepada 4 orang itu diabaikan, tidak bisa begitu juga. Pak Tony itu mendalami keterangan dari Priyo dan Ririn di awal. Benar nggak Ririn? Makanya tadi Mr. J juga mengatakan ketika dari podcast KDM ditunjukkan lagi ke Ririn, benar nggak Ririn? Ada konfrontasi di sana, ditanyakan benar nggak Rin? Kalau tidak benar yang dikatakan di podcast KDM, ya dibantah. Yaitu tugas advokat, apalagi dia advokatnya Ririn, kuasa hukumnya Ririn, wajar dia membela kliennya. Gitu loh. Bukan semata-mata Pak Tony ingin membebaskan Ririn. Saya ulangi lagi, statement Pak Tony
Seandainya Ririn bersalah, dihukum. Pak Tony pun tidak menghalang-halangi gitu loh. Meskipun dia klien saya, kata Pak Tony demikian. Jadi kita harus objektif lah. Pak Tony membela Oke. Ririn bukan berdasarkan asumsi katanya, boleh nambah tapi nggak bang? didukung dengan bukti baru gitu loh. Boleh nambah nggak bang? Untuk Oke, berarti clear ya. Master Terang dan Master Pam tadi. Artinya begini Master Terang, kalimat yang disampaikan oleh Master Pam tadi, iya kan, melekat pada profesi Bang Tony sebagai pengacara. Kalimat dia adalah dia tantang. Nah, yang ditantang otomatis kan privasi. Jadi bukan karena komentarnya itu yang membuat saya kok sesama advokat kok begini karakternya. Sama ibu-ibu aja nadanya kayak gimana gitu. Diskusi apapun itu kita kan ada punya adab lah, saling hargain lah. Contoh dia katakan Ari Ambon supaya pintar. Emang kamu dosen? Jadi itu udah salah. Namanya kalau saya biasa katakan orang nggak tahu yang bersangkutan udah masih labil atau bagaimana tuh. Itu Saya bilang Bang Ari, iya artinya begini. Sorry Bang Terang menyampaikan tadi bahwa iya kan dia cuma membantah apa keterangan Bang Tony. Tetapi membantah bukan seperti itu. Membantahnya dia itu tadi dia apa yang baru saya sampaikan itu nggak boleh. Jangan dia berpikir bahwa dia advokat, enggak juga bro, soal masalah ilmu mah, apalagi ilmu diskusi begini, semua orang memahami, cuma kan kita, oh iya, terus dianya juga seakan-akan dia mau bicara tidak ada waktu, lalu orang lain jadi penonton buat dia, waduh repot ini. Jadi sudahlah kita nggak usah tinggalin itu, tapi untuk kelanjutan orang kayak begitu jangan di inilah di Komal yang berkualitas Mr. G seperti ini. Lanjut. Siap. Izin Mr. J, ini kita kembali ke kasus boleh Mr. J? Udah selesai kayaknya kalau yang membahas yang tadi itu ya. Mr. J, wah uwe dia. Lagi bikin kopi tuh kayaknya Bun, lagi bikin kopi tuh. Iya, ada Mr. Blind, buka mic dong Mr. Blind. sedikit Kita ya, mau dengar sebenarnya tanggapannya di kasus cukup ini nih Mr. aja. Blind. Tadi Bang Mel itu bagus itu. Sebelum Bang Ari Ambon ngomong, dia menjelaskan, membantah statementnya Bang Pam. Harusnya seperti itu aja, nggak ada keributan. Oke, saya lanjutkan. Harus seperti itu. Oke, saya itu tidak menghendaki adanya konfrontasi yang kepada pribadi. Jadi harus pahami dulu. Ya, Umar bin Khattab pernah menghentikan jagoannya pada saat itu. Kamu saya berhentikan, meskipun dia jago itu, kamu saya berhentikan supaya apa? Menyelamatkan dirinya, begitu ya teman-teman ya. Mohon maaf, saya itu menyelamatkan orang, bukan berarti saya benci sama orang. Ketika seseorang sudah terjadi konfrontasi yang mengarah kepada pribadi, saya menyelamatkan itu. Maaf saja. Bukan berarti saya benci, enggak ya, supaya tidak terjadi. Begitu. Jadi intinya tadi begini, itu terjadi kok pada kawan-kawan kita. Terjadi. Dan teman-teman juga tahu lah itu. Bahkan yang sudah divonis pun berteriak-teriak itu, saya tidak bersalah, dia tidak bersalah. Kita juga nggak perlu ditanggapi. Cukup
kita bikin narasi sendiri aja, gitu, ya kan? Jadi intinya sebagai host itu harus pandai, harus pandai. Ini yang berpotensi rame, ribut, harus menyikapi itu. Kalau saya biarkan, ya seperti komal-komal yang lain. Seperti komal-komal yang lain mungkin Anda tahu. Dan saya tidak menginginkan itu. Boleh ribut, mudah-mudahan saya tidak mendengarkan. Makanya tenang. Akan ada waktunya memberikan klarifikasi. Oke. Jangan terus mentang-mentang didukung di bawah. Mantap, pintar, cerdas, mantap, pintar, cerdas, terus menggebu-gebu. Jangan. Kita kan juga punya yang namanya gitu-gitu ya. Oh, saya hadapi ini wanita. Oh, saya tahan dulu. Ya. Saya kan pernah juga kan. Tahu kan juga bagaimana saya menghadapi wanita supaya tidak ribut, saya turun. Silahkan diambil. Tapi kalau mau dilawan, ya ketahuanlah kepribadian kita. Santai. Ini tak ajarin nih. Ya, kita ini sudah hidup lama. Saya ajarin cara-cara komunikasi yang sehat lah. Oke. Tenang. Mr. Blind, kamu sebenarnya di posisimu apa? Makan atau apa, Mr. Blind? Karena Mr. Blind nggak jelas juga ya teman-teman ya, kita turunkan aja ya. Oke. Ini Bang masih dari mana? Sudah sampai rumah belum? Baru sampai Mr. Ji, sorry tadi Mr. Ji. Tadi lagi di jalan. Oke. Silakan. Siap. Mr. Ji, kalau boleh saya ulang lagi begini. Jadi biarkan kita ini jangan sampai kemudian ada unsur sentimen lah. Ya kan? Perkara misalkan Bung Tony punya membela seperti itu, kan saya bilang dari tadi. Ini saya masuk ini poin ini, Mr. Ji. Sorry, Mr. Ji. Mungkin ada beda apa tadi tema ini ya? Ya, nggak apa-apa. Saya mau sampaikan bahwa sepanjang, kan sering saya ulang, sepanjang pengacara itu dalam dia menjalankan tugas atau membela kliennya dengan cara-cara yang benar, dengan etikat baik, tidak menghalalkan segala cara, maka saya bilang itu sah-sah itu, Mr. Ji. Kan gitu. Kecuali pengacara ini ada unsur membela dengan cara nggak benar atau bahkan menghalalkan segala cara. Kalau itu ditemukan ya kita protes. Terus sekali lagi Mr. Ji, saya mau tegaskan kepada teman-teman di sini juga terutama yang nonton. Pengacara dan terdakwa tidak memiliki beban untuk membuktikan bahwa dia bersalah. Dia tidak bersalah. Tidak bisa. Justru beban pembuktian yang paling utama ada sama JPU. Ini PR besar buat JPU. Jadi pengacara dan terdakwa tidak punya beban. Dia tidak punya beban untuk pembuktian. Silakan. Karena JPU yang menuduh, yang mendalilkan, maka JPU ini justru ini tugas yang paling berat JPU. Dia harus mampu membuktikan apa yang didakwakan atau apa yang dituduhkan kepada Ririn. Demikian, Mas. Oke, iya dong. Kalau terdakwa ya harus membuktikan. Ya, jangan berinisiatif lain lah. Ini Mr. Brand nih, gimana Mr. Brand nih? Oke, saya Bang Rizon, selamat malam Bang Rizon. Selamat malam semuanya, selamat malam abangku, Mr. J. Ya. Selamat malam. Oke, di mute dulu Bang Rizon ya. Ini ternyata ada Wong Koko nih, silakan Wong Koko. Aduh. Iya. Saya baru naik Mr. J tadi pakai Wong Cirebon itu. Ada ternyata pas buka akun ada koin, akhirnya saya kasih aja ke Mr. J tadi itu. Itu aja saya nyimak dulu Mr. J, lanjut baru naik. Oke. Iya. Oh, ini siapa yang keluar ini? Tadi. Oh, sekarang ke Bang Rizon aja, Bang Rizon. Silakan Bang Rizon, mungkin ada info-info untuk hari ini dari proses persidangan Bang Rion.
Sidang yang mana nih, Bang Mr. Ji? Hari ini. Hari ini. Saya jujur tidak mengikuti hari ini karena memang saya ada giat tersendiri gitu loh, Bang. Oh. Cuman aku sih melihat gitu ya dari diskusinya ya, memang bagus juga sih diskusinya ya. Sebagai bahan juga ke depannya gitu kan, bahwa proses-proses persidangan itu ya memang seperti ini gitu. Terkait ada yang melihat bahwa segala sesuatunya melihat pro ke sini atau pro ke sana atau pro ke terdakwa atau pro ke siapapun itu hal yang wajar ya Bang ya. Dan itu tidak perlu kita ini juga, oke lah. Apalagi kita juga sebagai penegak hukum, artinya kan kita juga apabila ketidakadilan kan artinya kita juga bergetar juga gitu kan Bang ya. Tapi kan juga tidak serta kita juga harus berseteru, bersetegang ataupun saling menjelekan secara pribadi kan saya kira udah berlebihan gitu ya. Ataupun menekan sesuatu itu juga udah berlebihan, apalagi masuk ke hal-hal pribadi. Saya kira itu ya. Kemudian ya kita percayakan aja kepada pengadilan ya, kepada majelis hakim. Terkait majelis hakim itu sudah ditugasi bahwa dia itu untuk memberikan pemeriksaan, kemudian memberikan putusan, dan itu kan berdasarkan fakta-fakta di persidangan gitu kan ya. Terkait memang dakwaan ataupun pemberatan, saksi-saksi yang memberatkan yang dihadirkan oleh jaksa itu kan, yaitu nanti ditilai oleh majelis hakim itu. Kita harus menghormati itu, poinnya gitu ya. Kemudian bagaimana nih terkait Bang Tony RM kemarin kan kita sudah naikkan juga Bang Tony, disampaikan juga, saya juga sempat bertanya gitu kan ya, dasar apa Ririn itu melakukan suatu tindak pidana, tidak ada bukti lain, cuman hanya itu aja gitu, bahwa dia ada sidik jari gitu kan ya. Intinya kan ya, tapi kan kita harus hormati juga posisi Bang Tony di mana gitu kan ya. Tapi dia tadi mengatakan juga, udah diperjelas juga sama Bang Terang lah kalau nggak salah, yaitu bahwa ya dia juga mengatakan kalau toh memang klien saya salah ya saya pasti mengiyakan salah, tapi kalau memang tidak bersalah ya harus dibela, karena siapa lagi yang harus membela? Masyarakat. Jaksa nggak mungkin, polisi juga nggak mungkin, hanya pengacara yang bisa membela. Kan begitu. Jadi membela pun juga itu bukan membela kejahatannya, tapi membela hak-haknya. Jangan sampai apa yang dia tidak lakukan itu dilanggar gitu kan ya. Yang terakhir adalah, jadi ingat, kebenaran itu misalkan Ririn benar ataupun Prio benar di dalam persidangan itu, kebenaran itu bisa juga kebenaran yang hampa apabila tidak ada bukti ya. Contoh ini, menurut keyakinan diri sendiri atau terdakwa ataupun siapapun, benar saya tidak melakukan itu misalkan, tapi ketika di dalam proses pembuktian itu tidak ada bukti, itu kebenaran yang hampa. Bisa juga kita salah, yang salah bisa benar begitu. Maka bukti itu ya harus terang daripada cahaya, kan begitu kalau di dalam hukum itu. Tetapi ya kalau toh dia bilang seperti ini, bilang seperti itu, tapi kalau tidak ada bukti, kebenaran yang hampa. Artinya Ririn mengatakan seperti itu, saya tidak melakukan, kemudian Ririn yang melakukan misalkan, ataupun keterangan, tapi kalau tidak ada bukti-bukti lain yang mengaitkan dengan itu, yaitu kebenaran yang hampa. Maka biarkanlah kita percaya kepada hakim, karena memang tugasnya itu. Intinya jangan sampai kasus-kasus yang seperti ini justru malah teman-teman bisa membuat hal-hal yang di luar daripada itu gitu kan, sampai ke menjurus ke pribadi dan yang lain lah itu. Seperti itu mungkin pembukaannya Mr. Ji, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan tadi ya, apa yang disampaikan itu benar ya. Jadi begini, tidak pernah kok kita ini ada yang tapping, bisanya tapping itu. Yang membela Ririn adalah kriminal. Terus yang membela Prio, teman-teman, jadi omongan saya itu benar. Terjadi dua kubu. Membela Ririn, ada yang kubu Ririn, ada kubu Prio. Padahal dua-duanya ini, sekarang ini, di fakta persidangan, dalam dakwaan jaksa, ini dua-duanya ini terdakwa. Nggak mungkin lah kita bela. Nah, pembela-pembela yang ada di sana, pengacara-pengacara itu ya tuh sesuai tugasnya.
Tenang saja. Jadi kita tidak mungkin membela, tidak mungkin membenarkan kejahatan itu. Inilah yang saya katakan ada fenomena pembelahan. Saya kasih tahu teman-teman, dua-duanya itu kriminal. Mau kamu musuhi Ririn, Ririn itu kriminal. Mau kamu bela siapa namanya itu Priyo, Priyo itu kriminal. Siapa bilang Priyo gak kriminal? Kalau gak kriminal dia gak akan ada di dalam. Kalau dia tidak kriminal dia tidak akan ada dalam dakwaan. Gitu aja kok repot. Ya kan? Cuman kita ingin tahu nih perannya seperti apa. Kalau ingin tahu perannya seperti apa, tinggal tungguin saja bagaimana fakta-fakta persidangannya. Kalau memang pengacara yang satu punya bukti, silakan dibuktikan dalam pembelaannya. Pengacara yang satu punya bukti, silakan dibuktikan dalam pembelaannya. Kan ada di pengacara itu melakukan pembelaan atau jasa hukum baik di luar maupun di dalam persidangan. Kenapa kita tidak besar dewasa di situ? Kalau di depan persidangan artinya proses pembelaan. Kalau di luar boleh juga dia bicara, kan itu juga diatur. Kan selama ini juga banyak di media-media sampai ke DPR RI, sampai di MK, sampai di Mahkamah Agung. Itu dalam rangka apa? Itu juga dalam rangka pembelaan, dalam rangka membela kliennya. Sama. Janganlah, ya. Janganlah hari ini bela sini, besok bela sono. Kasih tahu nih, ini fenomena kemarin-kemarin saya sudah kasih tahu. Dua-duanya ini adalah terdakwa. Apapun itu, mau peran sedikit, mau peran besar, Priyo punya peran terhadap pembantaian 5 orang itu. Mau peran sedikit atau peran besar, Ririn berperan terhadap pembantaian itu. Clear. Justru disinilah kita pengen tahu bagaimana sih caranya mereka melakukan pembantaian itu. Keji itu, ya, keji itu. Nah, yang diamankan polisi kan 2 orang, yang didakwakan 2 orang. Kalau 2 orang sudah saling bertolak belakang, bingunglah kita semua ini. Bukan berarti kita harus bela yang satu, dukung yang satu, enggak gitu. Ini yang saya sampaikan kemarin. Jangan. Anda terjebak nanti. Siapa yang membela Priyo? Aku bela Priyo. Priyo itu penjahat. Sama-sama dengan Ririn. Aku bela Ririn. Ririn itu penjahat. Nah, kalau tugasnya pengacara ya memang itu tugasnya. Jangankan kok cuman ini. Koruptor aja dibela. Koruptor itu dibela itu. Memang tapi membela hak hukumnya. Bukan membenarkan korupsinya. Kok kenapa sih kita nggak dewasa? Banyak kok kita belajar dengan kasus-kasus yang sering terlihat itu. Gitu loh kawan. Ya. Mari, kalau memang ada fakta dan bukti silakan ditunjukkan ke persidangan. Pernyataan, fakta dan bukti yang dikeluarkan, yang diucapkan di persidangan, itulah maknanya alat bukti. Sepanjang dia masih bicara di luar, kemudian tidak bisa dibuktikan di pengadilan, berarti bukan alat bukti. Begitu. Tadi Bang Maksi juga sudah sampaikan yang namanya alat bukti. Silakan, Bang Maksi. Baik, Mr. G. Oke, kita bicara alat bukti ya. Artinya gini, keterangan Priyo kemarin sudah menjadi alat bukti otomatis. Karena keterangan saksi di muka persidangan, walaupun tidak disumpah, tetapi itu bagian dari penambahan ya, Mr. G, ya kan sudah kita bacakan. Walaupun tidak disumpah. Nah, kan ada 2 TKP, Mr. G. Kalau kita boleh ulang nih. Pertanyaan besar begini, apakah TKP kedua alat bukti CCTV betul-betul menyorot bahwa mereka berdua ada di lokasi itu, di toko?
Ini yang saya belum dapat masih secara detail, Mr. Ji, terkait CCTV. CCTV yang ada di toko itu, Mr. Ji. Kira-kira gimana, Mr. Ji, itu? Ya nggak tahu, makanya kita ini pengen tahu, ya kan, apakah itu alat bukti yang sah atau belum. Saya nggak tahu nih. Saya nggak tahu, itu mungkin perlu diperdebatkan. Oke, kalau lama Mr. Ji, kan kita bilang selalu kan, keterangan Ririn harus diperkuat dengan alat bukti yang lain. Berarti kalau sidik jari jelas, saya bilang jauh panggang daripada api. Justru yang bisa relevan ini adalah alat bukti CCTV. Kalaulah memang di rekaman CCTV terlihat betul di toko itu bahwa di situ ada Ririn dan Prio, kemudian ada siapa ini korban, maka kalau saya bilang Mr. Ji, kalau kita mau sandingkan antara keterangan Prio dengan alat bukti CCTV, berarti keterangan saksi, alat bukti, dan alat bukti CCTV kemudian disandingkan. Ada persesuaian nggak dia? Nah ini yang penting, Mr. Ji. Demikian, Mr. Ji. Oke, benar-benar ya. Semalam juga sudah kita bahas kok mengenai CCTV. Ada kok cara memperoleh alat bukti, kemudian keabsahan alat bukti, kemudian kalau nggak salah ya, originalitas alat bukti sudah dijelaskan kok sama teman-teman. Siapa yang berhak menjelaskan dalam persidangan, ada semua. Jadi kalau itu semua celah ya, mungkin pengacara punyalah celah-celah seperti itu. Dan itu buktinya yang digunakan itu ada, itu namanya illegal access. Itu ada laporannya, itu ada orang laporan itu. Jadi kita belajar dari sini, kasus ini belajar. Dari belajar ini nanti kita bisa ini. Saya sendiri ini saya barusan kali ini loh. Kasih tahu teman-teman semua. Biasanya itu dari polisi menjadi dakwaan itu sinkron dari dakwaan kemudian pembuktian itu minimal sinkron juga. Tapi ini kan nggak sinkron semua, jadi benar itu. Jadi perdebatan di publik itu benar. Tapi kalau menimbulkan perpecahan jangan. Itu ya. Dari dakwaan jaksa berdua itu melakukan dakwaan loh ya. Dari pembuktian beda lagi. Kemudian keterangan Prio beda dengan keterangan jaksa. Beda dengan dakwaan jaksa. Keterangan Ririn beda. Inilah yang sementara kita dengarkan ini kawanku. Jangan terus aku ini, aku itu. Nah inilah yang saya tidak menghendaki ketika ada kecenderungan pada kubu. Kalau pada kubu itu udah repot. Dan tugas saya adalah kondusif. Apa bedanya dengan di tempat lain? Kalau di tempat saya ikut juga konfrontasi. Begitu ya kawan. Dari kemarin juga yang berbeda boleh, silakan naik. Pandangannya apa, dasarnya apa, kan begitu. Oke, saya kasih kesempatan ini Bang Freddy. Bang Freddy, ayo langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bang Freddy ada di persidangan ini, Mr. Ji ada di persidangan dia. Alhamdulillah, terima kasih Mr. Ji, saya sudah dimasukkan. Salam hormat kepada semua yang ada di sini, pakar hukum semua, izin. Senang, saya selalu mendengarkan terus nih channelnya Bang Ji di Komal ini. Karena saya lihat ini orang-orang hebat yang ada di sini. Izin Mr. Ji, pada proses sekarang ini kan masih proses persidangan Mr. Ji ya. Kita tetap mengedepankan ajas praduga tak bersalah. Kita tidak bisa menjas bahwa Rin itu salah, kemudian Prio itu salah. Sebelum ingkrah ya belum bisa. Sebelum ketuk palu vonis
sekalipun sudah vonis aja masih ada upaya hukum. Ada kasasi, kemudian ada PK. Artinya bahwa Banding. masih bisa hal-hal di luar dugaan bisa berubah. Apalagi sekarang masih sidang dakwaan. Artinya ini masih proses. Jadi kita tidak bisa menjudge bahwa Ririn itu salah, kemudian Prio itu salah. Tetapi sekarang gini poinnya. Kita kalau di kasus ini, Pak Oman Indramayu ini, kita poinnya mau ambil yang mana ini? Apakah mau ambil kesaksian Prio pada saat di awal, atau kesaksian jaksa penuntut umum, atau kesaksian Prio pada saat yang terakhir? Karena kalau kita lihat masing-masing ini tidak ada yang mengarah kepada dia pelaku utama. Karena tidak ada apa kalau istilah hukum direct evidence apa ya? Mohon maaf saya Ya, orang awam soalnya. Ya, tidak ada yang menyoroti langsung pergerakan orang itu mengeksekusi. Ini kan sifatnya masih dugaan. Sifatnya masih dugaan. Ririn jelas dia sampai sekarang kan dia tetap pada posisinya dia tidak mengakui bahwa apa yang disampaikan Prio terakhir itu. Dia membantah kan. Sedangkan Prio sudah mengatakan demikian. Artinya sekarang yang kita amati adalah apa sih kesesuaiannya gitu kan? Kesesuaian Ririn. Apa yang bisa memperkuat Ririn bahwa dia betul-betul tidak ada di, atau maksudnya ada di TKP tapi tidak melakukan karena dia keluar. Nah ini kan yang harus diperkuat maaf oleh kuasa hukum Bang Tony. Misalkan contoh perjalanan Ririn dan Joko berangkat ke asrama Pangenjan bisa nggak diperkuat dengan satu orang yang duduk di motor yang bertiga pada saat Joko Ririn pulang menuju ke TKP dari asrama Pangenjang, katanya itu ada satu orang duduk di belakang bertiga. Nah satu orang ini kalau bisa diambil oleh kuasa hukum Pak Tony, ya jadikan dia sebagai saksi untuk memperkuat bahwa betul-betul si Ririn itu berangkat ke asrama Pangenjang. Sekarang mana buktinya kalau betul-betul si Ririn itu berangkat ke asrama Pangenjang? Mana buktinya? Joko bisa nggak dia dijadikan saksinya? Nggak tahu keberadaan Joko di mana. Sebenarnya itu poin yang bisa menjadikan kunci utama bahwa Ririn bukan pelaku. Tapi kan bisa nggak itu dilakukan? Kalau lihat dari keterangannya, Ririn katanya tidak masuk ke dalam. Dia tunggu di luar, tunggu di motor. Walaupun jawabannya berbeda dari Ririn ya. Pada saat ditanya oleh jaksa penuntut umum bilang katanya motornya Joko. Pada saat ditanya oleh kuasa hukum Bang Tony, motornya saya. Itu juga udah berbeda. Yang atau mungkin lagi kalut atau lagi apa ya. Kemudian ya. Mr. G, masalah Prio sekarang pernyataan terakhir ya. Dia mengatakan bahwa terjadi ada TKP lain. Nah, kan omongannya itu kan harus dibuktikan. Apakah ada kesesuaian apa tidak? Ternyata di persidangan kemarin tiba-tiba muncul CCTV baru. Dikatakan juga baru itu pada saat ada majelis. Kebetulan saya hadir di persidangan kemarin. Itu dikatakan baru CCTV-nya. Dan yang menarik itu majelis hakim yang mulia itu mencercar saksi penyidik. Itu kenapa CCTV kok siapa yang potong-potong gitu? Karena kenapa yang munculnya cuma satu yang di gerbang doang, tapi kenapa sekarang kok muncul ada CCTV perjalanan dari TKP ke toko tiga orang, kemudian CCTV kemudian pergerakan mereka bertiga dengan korban dimasukkan ke mobil. Ini kan baru muncul kemarin di persidangan kemarin. Nah, itu ini kan berarti kita tidak tahu ya kenapa. Tapi kalau penjelasan dari penyidik katanya ya disampaikan bahwa itu memorinya kecil. Jadi kalau datang ke penyidiknya itu sudah berbentuk memang potong-potong gitu. Katanya itu dari mulai CCTV awalnya, dari yang punya CCTV-nya bahwa memorinya kecil-kecil katanya loncat-loncat begitu. Ya saya kurang paham kalau masalah CCTV. Tapi penjabarannya begitu. Tapi minimal apakah ini ada persesuaian? Tidak. Pernyataan video yang terakhir bahwa TKP ada di sana.
ini udah mulai mengatakan mungkin ini ada persesuaian nih. Kemudian ada noda darah, ada bercakan darah, noda darah. Itu disebutkan titiknya kalau tidak salah ada 7 di toko itu. Apakah ini ada kepersesuaian? Belum tentu, karena kita masih menunggu forensik. Apakah betul noda darah yang ada di toko itu noda darah korban? Ini kan kita masih belum ya, masih menunggu nih. Termasuk adalah CCTV ini. CCTV kan kita juga harus menunggu digital forensik. Apakah betul itu? Kan ini harus ahlinya yang menentukan bahwa betul bahwa yang di CCTV itu adalah Joko, Ririn, dan almarhum Budi, ya kan? Setelah ada ahli itu, baru kita bisa mengatakan, oh Rio ada persesuaian. Itu pun baru petunjuk kan, bahwa pada proses persidangan di mana jaksa penuntut umum dan kuasa hukum itu memberikan keyakinan kepada hakim, karena hakimlah yang nanti yang akan menentukan. Demikian Mr. G ini pada awal-awalnya. Makasih. Terima kasih, saya senang sekali. Ini saya mute dulu Bang Freddy. Ini ya teman-teman ya, faktanya hakim saja mempertanyakan. Hakim itu yang punya otoritas di peradilan, di persidangan itu mempertanyakan. Mengapa kita mesti memperdebatkan dan mempertahankan? Lebih baik kita mengacu di sana. Untuk apa kita ini sekarang mempertahankan yang bukan wilayah kita? Hakim itu bertanya, kenapa ini CCTV? Kenapa tidak dari awal? Kenapa ini ada darah? Karena ini tadi yang saya bilang, alat bukti itu masing-masing punya perlakuan. Bagaimana kalau terhadap CCTV? Itu ahlinya itu, Bang Maksi punya pengalaman itu. Kalau CCTV itu haruslah dipandang sudut dari originalitas. Jangan sampai namanya CCTV itu bisa semalam sudah dibahas itu. Originalitas. Kalau potongan-potongan itu kemudian dijelaskan, mungkin hanya sebagai gambaran, tapi kan tidak menggambarkan yang sesungguhnya. Maka yang berhak bicara adalah ahlinya. Ahlinya sudah benar itu. Kemudian itu baru terkait dengan CCTV. Tadi dikatakan ada bercak darah. Siapa yang berhak membicarakan terkait dengan bercak darah? Ada ahli yang lain. Kemudian ada WA, ada SMS, ada komunikasi. Itu juga ada ahli yang lain. Jadi teman-teman, ini tidak sesederhana yang kita lihat sekarang ini. Akhirnya kita berdebat ini, kubu ini. Biarkan saja. Kita ini mengatakan, dari kemarin kita mengatakan, bahwa ketika kasus tidak diakui seperti ini, harusnya ada bukti eviden. Ketika kita bicara bukti eviden, cara mendapatkan keabsahan terhadap alat bukti. Dan ini rata-rata dilakukan oleh para pengacara. Para pengacara, penasihat hukum, para terdakwa ini mempertanyakan itu di dalam persidangan. Bagaimana barang bukti ini kok bisa ada di sini? Bagaimana cara mendapatkannya? Dari jam segini kok bisa lompat jam segini, bagaimana? Itu pengacara itu. Nah, teman-teman, saya punya kawan ini pernah punya pengalaman, ya, Maksi Karebu itu kasus besar itu, yaitu kasus kopi sianida. Nah, itu ilmu semua itu. CCTV utuh dibedah. Kalau pengacara bertanya, saya ingin diputarkan pada jam sekian, diputarkan tuh jam sekian. Nah, kalau yang ini bisa nggak? Nggak bisa karena sudah terpotong-potong. Siapa yang motong-motong? Kita tidak tahu.
Gitu. Bagaimana Bang Rizon, apa yang disampaikan oleh Bang Freddy ini? Saya kira udah betul itu Bang. Ya artinya kan Bang Freddy itu kan juga melihat secara bijaksana lah, dalam arti kan apalagi beliau juga melihat langsung ya di persidangan bagaimana masalah pembuktiannya itu gitu kan ya. Ya artinya ya saya sepakat dengan beliau juga Bang Mr. J ini gitu kan ya terhadap pernyataan-pernyataan dari Bang Freddy. Artinya kan Bang Freddy juga bisa melihat langsung lah bagaimana gitu kan ya antara Ririn dan Prio itu membuktikan hal tersebut gitu kan ya. Tadi disampaikan dengan Mr. J juga bahwa ya ataupun dengan Bang Maksi juga dikatakan bahwa ya keterangan-keterangan mereka juga sebagai alat bukti gitu kan ya, berdasarkan pasal 235 juga kan ya, bahwa keterangan terdakwa itu adalah merupakan alat bukti, tapi alat bukti itu harus berkesesuaian. Memang betul, kalau memang tidak ada berkesesuaian, apalagi keterangan terdakwa, yang keterangan terdakwa itu kan artinya keterangan yang tidak disumpah. Kemudian posisi daripada Prio ini kan juga walaupun sebagai saksi kan dia sebagai terdakwa juga gitu kan. Ya artinya bisa juga iya, bisa juga tidak kalau memang tidak ada bukti-bukti lain gitu. Nah kemudian terkait bukti CCTV yang tadi ya seharusnya tidak boleh itu CCTV secara potong-potong, itu seharusnya ya hakim harus menilai itu cacat gitu, karena kan ada sesuatu hal yang sifatnya terputus. Karena di dalam pembuktian tindak pidana itu tidak boleh terputus, semua itu harus berkesesuaian. Makanya nanti di dalam proses di dalam proses putusan, di dalam putusan itu hakim itu harus menjelaskan kronologis yang sebenarnya berdasarkan pengamatan hakim dalam pertimbangan itu dari tanggal berapa, hari apa, tempatnya di mana, kemudian siapa yang melakukan, kemudian juga bagaimana caranya. Nah, cara-cara itu harus benar-benar disampaikan di dalam pertimbangan hakim, sehingga ketika pertimbangan hakimnya meyakini bahwa mereka secara sah melakukan tindak pidana, ya itu dari cerita hakim yang memang dia sudah mengamani itu dari awal sampai akhir gitu loh. Nah, makanya dengan keterangan-keterangan CCTV yang terputus-putus, dengan keterangan yang ini berbeda gitu kan, tapi tetap keterangan yang di persidangan itulah yang nanti menjadikan pertimbangan, walaupun ada di BAP, walaupun ada di keterangan-keterangan lain, tapi keterangan yang disampaikanlah di persidangan itulah yang menjadikan pertimbangan hakim. Begitu Bang. Nah, poinnya adalah saya sepakat dengan Bang Maksi juga dan Bang Freddy juga gitu kan. Artinya ya juga Mr. D juga tadi sudah menyampaikan ya, artinya ya kita lihatlah, kita harus percayakan, kalau saya simpulkan ya percayakan kepada majelis hakim gitu kan, mana yang karena secara pembuktian kalau saya lihat ya, kita ini kan juga sama lah tahulah bagaimana proses-prosesnya. Secara pembuktian memang ini repot gitu. Jadi saya pun juga kalau saya melihat, kalau saya masuk di dalam kasus itu misalkan sebagai penasihat advokatnya misalkan, artinya saya juga ada banyak kejanggalan di sini gitu loh Bang. Sehingga kejanggalan itu ya bisa juga kalau memang toh salah satu pihak, misalkan contoh Ririn, ini melakukan suatu tindak pidana tapi buktinya juga belum ada juga gitu kan. Itu kan hanya bukti ketika tadi disampaikan ada beberapa hal, tetapi ketika melakukan suatu pembunuhan itu kan tidak ada, gitu kan? Itu bisa ketika orang lain ada yang melewat situ, kenapa enggak orang lain juga dijadikan di dalam CCTV itu bukti, kan begitu juga kan? Nah maka pada saat kejadian itu kan memang tidak ada, sehingga sulit juga gitu kan? Maka saya kira hematnya ya kita lihatlah di dalam proses persidangannya ataupun bagaimana hakim menilai dan memutus, kita harus percayakan itu. Begitu Bang, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini saya sampaikan saja nih ya. Oh iya, lanjut dulu. Bentar dulu. Terdakwa sekalipun, teman-temanku semua, terdakwa sekalipun dia mengakui bahwa sayalah pelakunya. Terdakwa sekalipun mengakui bahwa dialah pelakunya.
itu pun tetap harus dibuktikan. Bukan karena pengakuannya saja, tapi ada nggak bukti yang berkesesuaian dengan pengakuan itu. Ini sekali lagi ya, sekalipun saya terdakwa mengakui saya pelakunya, saya juga harus disinkronkan dengan bukti yang lain. Gitu. Bang Maksi, bagaimana pengalaman Bang Maksi tentang bukti CCTV, Bang Maksi? Baik, Mr. G. Sebetulnya bicara soal bukti CCTV atau sekarang sudah masuk alat bukti elektronik bahkan ya di apa, Pengalaman. yang baru. Nah, pengalaman saya sempat terlibat walaupun tidak secara langsung di pengadilan, tapi karena saya ada di GI. Jadi contoh begini, ketika pihak Polsek pertama kali, ini contoh yang Jessica ya, pihak Polsek Tanah Abang waktu itu kan lokasi Tanah Abang, yang kasusnya ini ya Mr. G. Karena saya ada di TKP, kemudian tim saya Polsek mengambil rekaman lewat flash disk. Zaman dulu kan flash disk masih baru tuh. Flash disk masuk ke DVR, direkam. Bayangkan tuh. Tapi zaman itu Pak Mr. G memang zaman itu masih belum begitu seperti sekarang kan. Bicara bukti elektronik ini. Makanya itu dijadikan pedoman sama penyidik kan ketika kasus Jessica itu terkait alat bukti elektronik. Scientific evidence. Ilmiah. Makanya waktu dulu sampai 8 bulan itu bolak-balik tadi dari mulai flash disk, kemudian diambil lewat rekaman, kemudian akhirnya diambil semua DVR-nya itu. Diambil semua, jadi diambil semua dibawa ke Mabes Polri semua. Jadi memang kalau mau bilang soal diuji alat bukti elektronik yang mulai proses digital forensik, itulah kasus Jessica, biar teman-teman bisa ini. Itu yang betul-betul detail tuh. Jadi diuji karena memang ternyata alat bukti elektronik ini dia lebih sempurna daripada keterangan saksi. Karena kalau saksi dia bisa lupa, bisa ada kepentingan. Makanya kualitas jauh. Jadi ibaratnya manusia bisa berbohong, tapi alat bukti elektronik Mr. G tidak bisa berbohong asalkan sudah melalui proses digital forensik. Itu poinnya. Dia menjadi 99% keakuratan dibanding keterangan saksi dan terdakwa. Apalagi terdakwa ini kan dia bisa menghindar. Saksi pun walaupun nggak sengaja dia bisa lupa karena manusia kan juga kan terbatas. Ya. Mr. G, kalau chatting, telepon, rekaman itu dia nggak bisa bohong. Chatting nggak bisa bohong. Itu kan kalau kita lihat contoh lagi kasus NM dan Reject Ladies. Kan ada rekaman tuh, suara, ada chatting. Ketika dia sudah lolos melalui proses digital forensik, maka itu menjadi akurat. Bahkan keterangan saksi kemarin itu bisa kalah daripada chatting dan rekaman suara handphone itu. Nah, saya pikir kalau sudah sekarang ini Mr. G udah proses panjang ya. Jadi penyidik pun sudah cukup pengalaman, kalau saya bilang sudah katam lah soal alat bukti elektronik, apalagi sudah dimasukkan di dalam KUHP yang baru. Kan gitu bisa G. Nah, betul. Pertanyaan besar begini. Apakah rekaman terakhir itu yang ada di toko itu betul-betul sudah melalui proses digital forensik, artinya keasliannya diambilnya, originalnya terutama, dia mesti ori, iya kan? Jadi sama dengan keterangan saksi tidak bisa keterangan dari pendapat orang, harus saksi yang melihat langsung, harus saksi yang mendengar langsung, sama juga CCTV harus benar-benar murni, ibarat seperti emas murni lah Mr. G. Kalaupun ada potong-potong, kalau memang murni kan itu adalah namanya alat penyimpanan. Kalau penyimpanannya itu memang terpotong-potong atau durasinya memang pendek, bisa saja asalkan tadi originalnya, keasliannya sudah teruji melalui digital forensik Mr. G. Kira-kira begitu, demikian. Oke ya teman-teman ya, izinkan saya menyampaikan bahwa yang namanya kasus ini adalah pembantaian, betul.
kita semua sepakat nih, kita semua sepakat bahwa siapapun pelakunya harus dihukum berat karena faktanya adalah 5 korban ya, 5 korban pembantaian. Benar kata Bang Maksi tadi bahwa syarat untuk mendapatkan alat bukti pun tidak mudah. Ya, syarat untuk menjadi alat bukti syaratnya macam-macam. 1, asli, harus asli. Kalau dia manusia harus disumpah. Harus disumpah. Nah, ketika alat bukti ini muncul kemudian tanpa melalui proses untuk